teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Alfia Raffi. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Share lagi kegiatan aku di sore hari nih teman-teman. Iya, sore ini aku awali dengan mencuci baju. Jadi biasa aku nyucinya itu sore hari biar pagi-paginya itu udah kelar gitu. Dan ini cucian yang kemarin sore ini udah pada kering, cuma jaket aja yang belum. Karena kan jaketnya lumayan tebal, jadi 2 harian lah baru kering. Pokoknya mah kalau udah punya rumah sendiri bebas. Mau nyucinya pagi, siang, sore, malam itu bener-bener bebas banget, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang ngomong. Ya intinya itu nggak ada yang komen dan nggak ada yang ngatur kita gitu. Jadi terserah gitu loh. Enaknya gitu kalau kita punya rumah sendiri. Buat teman-teman yang belum punya rumah sendiri, aku doain semoga cepat-cepat punya rumah sendiri. Pokoknya sebaik-baiknya orang tua kita ataupun mertua kita, lebih baik emang punya rumah sendiri. Aku udah ngerasain gitu. Ya walaupun rumahnya itu sederhana, kecil, tapi nyaman gitu. Pikiran tenang, hati pun senang. Oh iya, ngomong-ngomong soal rumah, mungkin banyak dari kalian berpikir kalau bikin rumah itu harus butuh biaya yang banyak gitu, apalagi yang minim budget seperti aku. Aku bikin rumah ini itu nggak nyampe 50 juta. Hah? Kok bisa? Gimana tuh? Nah jadi gini loh teman-teman ceritanya. Jadi awalnya itu aku kayak kepengen punya rumah sendiri gitu, karena kan numpang terus kan gak enak. Tapi karena budgetnya itu dikit, jadi kita itu cuma bisa mipil gitu. Aku cuma ada budget 10 jutaan, itu pun aku udah jual perhiasan aku yang menikah itu loh. Kata mama sama bapak aku tuh gak apa-apa, kita bikin pondasinya dulu. Tapi sebelum bikin pondasi, karena tanah ini itu gak rata, jadi tiap sore itu setiap bapak aku pulang jualan, dia itu ratain tanah sendiri. Karena kan emang pengennya itu mipil ya, nggak pengen keluar uang banyak, jadi kita lakuin apa-apa itu sendiri. Karena suami aku itu kerjanya merantau, jadi hanya bapak aku aja yang selalu tiap sore itu cangkulin tanah sendiri. Bapakku selalu bekerja keras demi anaknya bisa punya rumah sendiri, Masya Allah. Pokoknya kasih sayang orang tua itu bener-bener sepanjang masa. Udah menikah pun tetap dianggap anak kecil ya. Dan sekarang aku sudah menjadi orang tua dan akhirnya tahu yang bener-bener cinta tulus itu gimana. Aku udah merasakan. Makanya semenjak aku punya anak, aku jadi merasakan menjadi orang tua gitu. Insya Allah aku juga tambah sayang sama orang tua, amin. Oke, singkat cerita, setelah bapak aku ratain semua tanahnya dan akhirnya belilah batu yang buat pondasi itu. Aku nggak pakai batu yang asli, aku belinya itu batu wadas itu bahasanya apa ya, entahlah, pokoknya yang kayak batu gitulah, tapi bukan batu yang keras, karena sesuaikan dengan budgetnya gitu. Kalau ngomong tentang keinginan, ya pastinya semua orang ingin yang terbaik lah ya, kualitas yang terbaik, tapi ya kita sesuaikan dengan budgetnya aja. Batunya itu aku beli 2 truk besar itu, dan juga besi, semen, plus pasir. Untuk harga rinciannya itu aku lupa, lagian juga udah aku buang. Tadinya sih aku udah kumpulin, tapi entah kenapa ya aku nggak kepikiran buat bikin video ini, jadi aku udah buang. Padahal mah harusnya jangan dibuang ya, tapi ya udahlah, udah terlanjur, lagian itu juga salah aku ya. Nah, dan itu semua itu yang ngerjain kakakku yang cowok sama bapak aku. Kebetulan bapak aku itu kan mantan tukang gitu ya. Kalau sekarang udah jadi mantan karena sekarang udah tua. Nah, setelah pondasinya udah jadi nih ya, udah jadi, terus kita pembangunannya itu berhenti karena uangnya nggak ada. Setelah ada lagi uangnya gitu dari suami kirimin,
itu buat beli hebel. Dan awalnya itu kita bikin rumahnya itu cuma 3 kotak aja itu. Intinya nggak ada bayangan buat bikin rumah yang model begini, itu nggak ada. Jadi intinya bikin rumah terus bikin kotak-kotak aja gitu. Dan setelah 3 petak ini jadi kayak kontrakan ya, 3 petak, lanjut kita bikin area belakang. Jadi dana yang buat bikin rumah ini paling banyak itu bagian pondasi sama bagian 3 petak yang di depan itu. Untuk bagian belakang dapur sama kamar mandi kita akhirnya minjem bank 5 juta karena kayak ngumpulin buat belakang itu lama banget. Terus mama aku tuh kayak buruan gitu, jadi kita itu terpaksa buat pinjam ke bank. Tadinya kita tuh nggak mau gitu ya, ada hutang gitu, tapi kan karena terpaksa jadi ya udah. Dan dana 5 juta itu aku buat bikin dapur sama kamar mandi, alhamdulillah cukup. Pokoknya keramik kamar mandi, keran, terus semuanya itu aku yang pilih sendiri. Terus dari nembok ngecat itu mipil. Dan alhamdulillah setelah jadi semuanya akhirnya kita tempatin. Tapi baru seminggu aku tempatin rumahnya, mama aku sakit. Terus akhirnya dia itu pulang ke rahmatullah. Ya mungkin dia udah firasat. Dia itu selalu bilang cepetan rumahnya jadi biar aku tuh tenang gitu. Dan tanpa disadari itulah permintaan terakhir mama aku sebelum meninggal. Nyesek banget itu pasti rasanya. Ya yang namanya umur kita nggak ada yang tahu sampai kapan. Ya begitulah cerita awal mula aku punya rumah. Mohon maaf ceritanya agak beda ya sama isi video aku. Itu aku lagi siram-siram tanaman ya, karena aku tuh pengen share awal mula aku bikin rumah dengan budget dikit. Yang aku perkiraan itu nggak nyampe 50, cuma sampai 40 berapa gitu. Kenapa aku bisa bikin rumah itu semurah itu? Karena aku itu nggak bayarin tukang. Jadi tukangnya itu bapak aku sendiri sama kakak aku yang cowok-cowok. Proses pengerjaannya juga nggak tiap hari, paling itu hari Jumat nunggu kakak aku itu libur kerja. Dan kalau bapak aku itu sepulang dia jualan opak singkong gitu sore. Nggak hanya itu, aku pun ikut bantuin kayak ngangkat-ngangkat batu, bawa-bawain adukan, itu aku udah biasa ya. Aku ikut kerja, ikut bantuin. Pokoknya terima kasih banget buat kakak aku, buat bapak aku, buat semuanya keluarga aku. Alhamdulillah terima kasih. Walaupun suami aku kerjanya itu gajinya nggak besar, udah punya rumah sendiri, itu aku bersyukur alhamdulillah banget. Padahal gaji suami aku tuh cuma 2 jutaan, tapi dikira sama tetangga aku tuh gajinya gede banget. Ya namanya juga orang Nyawang ya, hidup itu sawang sinawang ya. Pokoknya buat teman-teman yang lagi berjuang buat bikin rumah sendiri, aku doain semoga cepet-cepet bisa terwujud ya impiannya. Kalau bisa mah diusahain jangan sampai ngutang ke bank. Kalau menurut aku itu bikin pusing, tapi ya kalau misalnya kepepet juga nggak apa-apa sih, terserah kalian. Oke, sekian video dan cerita dari aku, semoga bermanfaat. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.